Jadi topiknya sekarang adalah aplikasi komputer ya, dari metode kekakuan langsung. Kekakuan langsung. Ya. Topik ini tidak diujikan, tapi bisa Anda manfaatkan untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam soal-soal yang diberikan ya, baik di PR ataupun di ujian nanti. Gitu ya. Jadi kalau kita punya struktur seperti misalnya di salah satu PR Anda ada struktur portal begini ya. Kalau nggak salah begitu, ada beban merata misalnya yang begini, dan satu gaya ke sana begitu ya. Angka persisnya saya nggak ingat, nanti kita lihat saja. Tapi misalnya ada gaya P di sini, atau saya kasih angka aja lah ya, mungkin nggak pas dengan yang PR Anda. Kan di sini 30 kN, di sini 15 kN per meter misalnya ya. Ini ada jaraknya, misalnya saja ini 4 meter, ini 3 meter. Oke. Kalau saya minta Anda melakukan perhitungan untuk dengan metode kekakuan langsung untuk struktur ini, Anda sudah bisa mestinya ya. Bagi struktur ini menjadi elemen-elemen, misalnya elemen AB, BC, CD, susun matriks kekakuan elemennya, tentukan dulu derajat kebebasan, susun matriks kekakuan elemen, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin proses tersebut diserahkan kepada komputer saja. Jadi biar komputer yang mengerjakan semuanya. Nah, di depannya langkah-langkahnya sebagian minggu lalu sudah kita bahas, walaupun tidak dalam bentuk program ya. Tapi urutannya sudah jelas ya. Ada fungsi matriks kekakuan elemen, ada fungsi matriks transformasi yang kemudian kita tinggal rangkaikan nanti menjadi sebuah program, sehingga kita cuma kasih inputnya saja, kasih tahu komputer bahwa nih strukturnya ini dengan beban-beban seperti ini, hitunglah begitu dan keluarkan gaya-gaya ujungnya begitu ya. Kita ingin melakukan hal tersebut. Jadi yang perlu kita siapkan di depan itu sebenarnya adalah input, masukan. Bagaimana membagi atau menginformasikan struktur ini ke komputer ya. Struktur kan tidak tahu ini apa gitu ya, ini portal kalau Anda sebutkan begitu saja. Anda harus berikan informasinya ke program komputer Anda. Nah, input untuk struktur seperti ini bisa kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama itu titik ya, atau join ya. Titik atau join itu informasi tentang titik A, titik B, titik C, titik D ini gitu ya, struktur ya. Kalau strukturnya lebih besar ya semua join lah, semua titik ujung-ujung elemen mestinya ya. Nah, input apa saja yang perlu kita berikan untuk ujung-ujung atau titik-titik ini? Pasti yang pertama adalah koordinat. Misalnya A ini Anda tetapkan sebagai 0,0 karena kita hanya bekerja di bidang koordinatnya hanya X, Y ya. Kalau diperlebar jadi 3 dimensi, koordinatnya bisa X, Y, Z. Jadi koordinat setiap titik perlu kita beritahu ke strukturnya ya. Jadi X-nya dan Y-nya dari masing-masing titik itu ya. Jadi ini 0,0 misalnya, kalau ini X-nya 4, Y-nya 0 misalnya, ini 4,0, ini 0,3, ini 4,3 misalnya ya. Gitu. Nah, informasi apa lagi yang kita perlu berikan di titik-titik ini? Sama kamu gitu, dia ngobrol doang. Aku cuma ngerti ngomong setengah semester kemarin. Informasi apa lagi kira-kira yang perlu atau yang dapat kita berikan sehingga struktur tahu bahwa komputer tahu bahwa struktur ini loh yang diminta, yang kita minta untuk dikerjakan. Koordinat itu mah sudah jelas. Apalagi kira-kira di titik-titik ini ada apa saja?
ini masih awal, mudah-mudahan ada yang mau ikut serta dalam membangun ini ya, membangun diskusinya. Apa? Ada yang nyala tapi enggak lagi. Informasi apa saja yang harus kita berikan? Kalau dikasih tahu koordinat saja, mungkin ya komputernya baru tahu ini ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D di situ ya, 4 titik. Derajat kebebasannya apa? Derajat kebebasannya, artinya di A itu apakah dia bisa bergerak kiri kanan? Derajat kebebasan itu, ya tulis saja lah, derajat kebebasan ya. Derajat kebebasan. Mungkin daftarnya saya pindahkan, atau strukturnya saya angkat dikit ya. Derajat kebebasan. Strukturnya saya pindahkan ke sini. Jadi struktur kita tadi A, B, C, D seperti ini dengan beban seperti itu ya. Nah, di setiap titik ada derajat kebebasan dan memang derajat kebebasan bekerjanya di titik ya, bukan di elemen ya. Ya kalau digambarkan di elemen bekerjanya di kedua ujung elemen. Tapi ini spesifiknya di titik ya. Jadi ini perlu derajat kebebasan. Jadi ada berapa derajat kebebasan di satu titik? Ada 3 mestinya ya. Jadi setiap titik ada 3. Jadi kita harus beritahu derajat kebebasan itu biasanya DOF, degree of freedom 1, DOF 2, DOF 3. Terserah Anda nanti kalau pas aktual memogramnya. Kalau saya biasanya saya kasih tahu, saya beritahu infokan dengan nilai 0 dan 1 misalnya ya. Jadi kalau 0 itu artinya dalam arah yang satunya tidak ada derajat kebebasannya. Kalau ini 0 lagi artinya tidak ada juga derajat kebebasan dalam arah vertikalnya. Kalau ini juga dikasih nilai 0 artinya rotasinya pun tidak ada gitu ya. Kalau ada dikasih angka 1 misalnya ya. Jadi dengan demikian kita bisa punya misalnya XY ini untuk yang ini titik A, X-nya berapa itu? X-nya 0, Y-nya juga 0. Derajat kebebasannya nggak ada semua, ini infonya 0, 0, 0 begitu. Kalau titik B, koordinatnya 0, itu tingginya tadi 3 ya? 3 tadi ya, kita bikin. Ini 4 meter. Berarti ini titik A, titik B, itu X-nya 0, Y-nya 3. Derajat kebebasannya kalau di sini ada semua, ke kanan ada, vertikal ada, rotasi ada. Jadi informasinya misalnya saya kasih 1, 1, 1 gitu ya. Begitu seterusnya. Jadi kita bisa menginformasikan derajat kebebasan di titik-titik ini, dan setelah membaca input kita, sebenarnya sekalian kita bisa memberitahu komputer jenis tumpuan apa yang ada di sini ya. Kalau isinya 0, 0, 0, jadi semua derajat kebebasannya tidak ada di situ, pasti tumpuannya jepit ya. Kalau misalnya ada titik lain yang di sini 0, di sini 0, di sini 1, tidak bisa bergerak kiri kanan, tidak bisa bergerak atas bawah, tapi bisa berotasi, ini artinya informasi tentang tumpuan sendi nih ya. Kalau roll tergantung arah rollnya. Kalau rollnya adalah horizontal, yang horizontalnya 0, vertikalnya 1, ininya 0 ya. Kebalik. Sendi itu yang ada justru ya benar ya. Jadi kalau roll horizontal berarti nambah 1 di sini gitu ya. 1, 0, 1 rollnya dalam arah horizontal. Kalau 0, 1, 1 berarti rollnya dalam arah vertikal gitu ya. Kalau semua ada 1, 1, 1 itu berarti titik yang tidak ada tumpuannya, dia bisa bergerak ke segala arah. Jadi dengan kombinasi ini kita bisa memberitahu komputer, nih di setiap titik ini ada tumpuan kah atau tidak ada tumpuan, gitu ya. Dengan kata lain derajat kebebasannya, jadi ini kebalikannya kan ya. Kalau derajat kebebasan itu adalah kemampuan masing-masing titik untuk bergerak dalam arah tertentu. Kalau tumpuan itu kan apa yang menahan perpindahannya ya. Jadi saling berkebalikan, sekali diberitahukan bisa diperoleh.
Oke, jadi setelah koordinat, derajat kebebasan. Apalagi yang bisa ada di titik? Ada satu lagi mestinya. Sebelum pindah ke yang kedua elemen. Di titik apa lagi yang perlu? Kalau lihat gambar ini, apalagi yang ada di titik? Apa? Setelah koordinat dan derajat kebebasan, ada 3 mestinya, tinggal dikasih tahu aja mana yang ada, mana yang tidak. Satu lagi, satu set lagi mestinya. Ini mestinya. Di titik boleh ada gaya yang terpusat ya. Jadi beban atau gaya. Dalam arah horizontal bisa, dalam arah vertikal bisa, dalam arah rotasi atau momen juga bisa. Jadi ini perlu ada 3 gaya yang perlu kita kasih tahu. Dalam hal ini kalau di A tidak ada gaya juga, isinya 000 juga. Gayanya saya angkat ke atas ya. Gayanya di sini. Ini jadinya isinya gaya itu F1, F2, F3 misalnya variabelnya ya. Ini hanya variabelnya saja. Untuk titik A tidak ada gaya yang bekerja di sini, saya kasih 000 misalnya ya. Untuk titik B yang koordinatnya segini, derajat kebebasannya tadi nggak gini ya, ini cuma untuk ilustrasi. B itu 111 misalnya. 1 karena punya derajat kebebasan dalam ketiga arahnya. Dan ada gaya ini, katakan ini tadi berapa saya tulis? 30 kilonewton ya. Arahnya horizontal berarti yang pertama ya, karena urutannya horizontal, kemudian vertikal, kemudian rotasi. Jadi informasinya untuk titik B itu adalah 30, terus 0. Nah, semua ini sudah cukup untuk memberitahu kondisi setiap titik pada struktur kita. Kita tinggal jalankan saja ke bawah kalau ada lebih banyak titik lagi. Setiap titik cek, kasih tahu koordinatnya, kasih tahu derajat kebebasan, kasih tahu apakah ada gaya yang bekerja di situ. Karena ini titik, gayanya pasti gaya terpusat ya. Gaya terpusat itu seperti ini, atau gaya vertikal, atau momen ya, momen satu buah momen begitu saja. Ya. Rule-nya tetap sama, ke kanan positif, vertikal ke atas positif, momen berlawanan putaran jarum jam positif. Jadi cukup berapa nih? 1, 2, 8 informasi ini untuk setiap titik sudah cukup untuk keperluan perhitungan kita nanti. Nah ini baru di tingkat titik ya. Ada satu lagi, mestinya kita perlu memberikan input di tingkat elemen ya. Elemen atau member. Kadang-kadang disebutnya member. Elemen tuh yang ini. AB, BC, CD, dan semua elemen lain di struktur ya. Jadi nanti AB apa saja informasinya yang mau diberikan, BC apa saja yang perlu diberikan, dan CD kalau untuk di ilustrasi ini apa saja yang perlu kita berikan informasinya. Nah, apa yang pertama? Untuk memberitahu bahwa elemen AB itu ada di sini, apa yang perlu kita infokan ke komputer? Biar dia nggak salah AB itu yang mana? Ya kalau kita kasih nama AB, artinya dia harus menghubungkan titik A dan titik B, begitu ya. Jadi informasi pertama mengenai elemen harusnya tentang ujungnya. Ujung. Di mana saja ujungnya? Karena elemen kita elemen garis, ujungnya 2 ya. Ujung 1 dan ujung 2 ya. Jadi informasinya ujung 1, UJ1 dan UJ2. Kalau elemen AB ujung satunya A misalnya ya. Ujung satunya B gitu. Nah, ini nanti akan mendefinisikan koordinat lokalnya. Kalau kita tetapkan AB itu dari A sampai B, derajat kebebasan pertamanya misalnya kita asumsikan D1-nya ke atasan. Dari A ke atas. 2-nya nanti ke sini, 3-nya rotasi. 4-nya dari B ke atas, 5-nya ke sini, 6-nya rotasi. Tapi kalau ujungnya saya balik, saya nyatakan elemen AB itu ujung satunya adalah B, ujung satunya lagi adalah A, jadi elemennya dari atas ke bawah sini, derajat kebebasan lokalnya nanti ke bawah arahnya ya.
Jadi D1-nya ke sini, D2 rotasi, D3, D4, D5, dan D6. Ya. Jadi akan mempengaruhi koordinat lokal. Kalau koordinat lokal dipengaruhi, artinya nanti sudut theta-nya yang untuk AB ini jadinya ditentukan oleh posisi ujung ini. Kalau A, ujung satunya A, ujung satunya lagi B, dari A ke B, nanti theta-nya 90 derajat. Kalau dari B ke A, jadi ujung satunya B, ujung keduanya A, sudutnya minus 90 derajat. Nanti matriks transformasinya juga akan sedikit berbeda. Jadi informasi ini akan memberikan banyak hal ya. Dari kondisi titik ujung kiri dan ujung kanan, nanti kita bisa tahu panjang elemen misalnya ya. Karena ada formula untuk panjang ya, begitu koordinat. Karena koordinatnya kan kita sudah berikan, A itu ada di sini, B itu ada di situ. Begitu saya beritahu bahwa ujungnya dari A ke B, kita bisa hitung panjang elemen. Kemudian tadi theta ya, jadi cos theta dan sin theta bisa kita tentukan untuk menentukan matriks transformasi. Kemudian tadi panjang gitu ya. Setidaknya dua itu dulu ya. Jadi yang paling penting untuk elemen itu adalah ujung satu, ujung duanya yang mana. Gitu. Setelah kedua ujung, baru properti elemen ya. Properti itu ya sifatnya elemen inilah. Ada E, modulus elastisitas, bisa luas penampang, bisa inersia ya. Jadi tinggal dimasukkan saja misalnya ininya 200 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Ini berapa, gitu ya. Jadi nilai-nilai modulus elastisitas, luas penampang dan inersia penampang itu dimiliki oleh elemen ya, bukan titik ya. Masing-masing elemen bisa punya nilai E, A dan I sendiri-sendiri. Kalau ini sudah kita berikan, maka matriks kekakuan elemen bersama dengan panjang elemen yang diperoleh dari ujung-ujung ini sudah bisa ditentukan. Oke, nah properti dasarnya itu sebenarnya cuma ini. Ujung 1, ujung 2, E, A, dan I. Nah, sisanya itu mestinya terkait dengan beban. Nah, itu tergantung dari seberapa rumit program yang Anda buat, karena kita lihat kan di tabel itu bebannya bisa macam-macam ya. Untuk keperluan ilustrasi di kelas ini saya hanya menerima bebannya merata dan penuh ya. Jadi beban W ya. Ini beban. Ini beban. Misalnya bebannya hanya W ya. Kalau Anda mau program boleh P, ya boleh aja, bisa gitu. Nanti tinggal dimodifikasi saja, atau boleh momen terpusat misalnya sebagai bebannya, atau bebannya merata tapi segitiga misalnya, atau beban sembarang, ya tinggal sedikit modifikasi saja. Ya. Ini ke sana jadinya ada beberapa opsi. Untuk keperluan penjelasan sekarang saya cuma berikan W saja. Beban merata saja. Kita anggap struktur kita hanya bisa elemennya menerima beban merata. Misalnya untuk kasus ini sudah oke nih ya, karena BC-nya menerima beban merata penuh. Tadi berapa angkanya? 12 ya. 12 kN per meter misalnya. Kalau misalnya di tengah-tengah ini ada gaya P, ini ilustrasi lain. Ada gaya P yang bekerja di sini. Padahal program saya misalnya tidak boleh menerima beban, atau tidak saya buat untuk bisa menerima beban P di tengah-tengah elemen. Ini bisa sedikit diakali dengan ya membuat ini menjadi satu titik lagi. Jadi kalau ini strukturnya A, B, C, D seperti ini, mungkin yang ini saya harus buat A, B, C, D, E. Gitu ya. Jadi elemennya ada A, B, B, C, C, D, dan D, E. Nah, kalau begini ceritanya, P tidak lagi bekerja di elemen, tapi bekerja di titik ya, di join ya, sehingga nilai P-nya bisa saya masukkan di sini. Nanti jadi F2 di titik C mestinya ya, karena vertikal F2 ya. Gitu. Jadi kalau ada beban terpusat bisa diakali dengan menambahkan titiknya ya. Gitu. Begitu juga kalau beban meratanya nggak penuh gitu ya. Kalau ada beban merata nggak penuh, sementara program kita hanya menerima beban merata yang penuh di sepanjang elemen, ya nggak apa-apa, jadikan aja ini satu elemen sendiri. Nah, dari sini sampai sana, gitu ya. Jadinya A, B, C, D, E, F.
Jadi beban meratanya bekerja di elemen CD. Jadi minimal yang W saja, karena ini hanya untuk ilustrasi. Saya cukup memberikan berapa besar beban yang bekerja di elemen tersebut. Jadi cuma segini informasi yang perlu kita berikan kepada komputer, dan mestinya dengan meprogram langkah-langkah kerja kita yang kemarin, yang minggu lalu sudah kita bahas satu persatu, di akhirnya kita akan dapatkan gaya-gaya ujung dari setiap elemen yang kita bisa terjemahkan menjadi reaksi dan gaya